Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan membahas MPL Fantasi. Let's go. Oke, seperti biasa kali ini kita akan membahas pertandingan Big Trophy MPL Fantasi ya. Pertandingan Big Trophy kali ini adalah pertandingan yang cukup bisa gue bilang cukup gede. Pertandingan yang gue bisa bilang gak bisa dilewatin banget, karena pertandingan kali ini adalah pertandingan Big Trophy, pertandingan Big Match, kompetisi Inggris antara tim kebanggaan gue, Liverpool FC melawan Arsenal. Dan untuk itu, seperti biasa gue akan sampaikan tentunya untuk tim analisanya, susunan tim strategi terbaik, dan tentunya tim selection terbaik untuk di pertandingan besok. Dan untuk itu seperti biasa langsung aja tanpa berlama-lama gue akan sampaikan dulu segmen-segmennya terlebih dahulu. Seperti biasa gue akan sampaikan untuk segmen pertama, gue akan menyampaikan penjelasan apa itu MPL, apa itu MPL Fantasi, dan gimana cara main, cara download, cara installnya. Dan juga tentunya nanti akan selanjutnya gue sampaikan di segmen berikutnya lagi tentunya tim line up terbaik, susunan tim strategi terbaik, dan juga tim selection untuk di pertandingan tersebut. Dan juga gue akan membahas untuk tim review singkat untuk di pertandingan kemarin nih, pertandingan Big Trophy antara Inggris melawan Albania. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu segmen untuk penjelasan apa itu MPL. Untuk teman-teman semua yang belum tahu apa itu MPL, jadi MPL ini adalah aplikasi e-sport terbesar di Asia Tenggara dan berisi banyak banget game-game yang bisa teman-teman mainin. Pastinya seru-seru banget, dan salah satunya ada MPL Fantasi ini, yang dimana MPL Fantasi ini adalah game strategi olahraga sepak bola yang membutuhkan skill analisa dan strategi tentunya. Dan untuk itu teman-teman semua para pecinta bola yang suka banget nonton bola tentunya wajib banget buat mainin game ini, karena pastinya seru banget dan juga bisa sekaligus ngecek nih untuk sedalam apa sih kemampuan kita dalam menganalisa sebuah pertandingan. Pastinya seru banget, dan juga tentunya teman-teman semua nggak perlu ragu lagi kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakal nggak ada, karena di MPL Fantasi ini tersedia berbagai macam kompetisi sepak bola di dunia, mulai dari kompetisi yang kecil sampai yang gede ada semua, mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Prancis, dan juga bahkan ada kompetisi sepak bola Indonesia yang bisa dimainin di MPL Fantasi ini. Pastinya seru banget, dan juga di MPL Fantasi ini tuh hadiahnya cepet banget, jadi teman-teman semua nggak perlu lagi nih nunggu satu musim, nunggu satu bulan, nunggu satu purnama untuk bisa dapat hadiahnya, karena di MPL Fantasi ini pertandingannya selesai hadiahnya bisa langsung diterima. Keren banget kan? Dan juga pastinya MPL Fantasi ini membuat nonton bola teman-teman semua jadi lebih seru ya. Jadi teman-teman nggak cuma nonton doang, jadi berasa ikut main sekarang, dan juga sekaligus ngumpulin poin terus, dan juga sekaligus berasa deg-degannya untuk bisa menunggu hasil pertandingan. Pastinya seru banget, dan juga kalau lo mau jadi the next master MPL Fantasi, buktiin lo bisa. Dan yang serunya lagi di MPL Fantasi ini hadiahnya tuh berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangannya ini nih senilai dengan Rp200, saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa listrik, pulsa data, bisa buat beli baju bola, bisa buat beli makan juga. Jadi pokoknya banyak banget kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget. Tadi seperti gue bilang di awal, pertandingan Big Trophy yang gak bisa dilewatin tentunya, pertandingan Big Match antara Liverpool melawan Arsenal, dan tentunya nanti akan gue bahas untuk di segmen berikutnya. Dan untuk teman-teman semua yang udah penasaran nih gimana sih cara mainnya, gimana cara download serta cara installnya, untuk itu langsung aja gue akan sampaikan untuk tutorial di segmen berikutnya. Untuk itu langsung aja let's go. Teman-teman para pecinta bola pasti lagi nungguin nih kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa, kompetisi yang fansnya gede banget di Indonesia bahkan di dunia. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa, coba deh sambil main MPL Fantasi, dijamin seru. Teman-teman bisa banget nih susun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk seluruh match pertandingan kompetisi sepak bola Inggris 2021 dan juga kompetisi Champion Eropa. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya, dan total hadiah hingga puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau teman-teman semua bisa menang susun tim, teman-teman bisa dapetin berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, langsung aja kali ini gue akan sampaikan untuk tutorial singkatnya, dimana kali ini langsung aja bisa teman-teman buka smartphone teman-teman semua, dan juga langsung buka aja browser teman-teman semua, dan langsung aja ketik di situ mpl.id, atau mungkin teman-teman semua bisa klik aja langsung di link deskripsi di bawah, ada linknya, dan langsung bisa teman-teman klik tentunya. Dan langsung aja di sini teman-teman klik, dan langsung teman-teman bisa lihat ya untuk webnya MPL. Di sini bisa teman-teman lihat ada bannernya Baimbong, dan bisa teman-teman langsung klik aja nih untuk tombol download sekarang nih yang hijau, langsung diklik aja, dan nanti langsung keluar untuk pop up-nya, di mana pop up untuk perintah download yang akan langsung masuk ke folder download teman-teman semua. Dan langsung aja teman-teman klik download, dan ya downloadnya sedang berlangsung. Dan untuk itu sambil nunggu downloadnya selesai, gue mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua bahwa MPL ini baru
tersedia di platform Android aja. Jadi untuk teman-teman semua para pengguna iOS harap bersabar dulu. Dan juga untuk selanjutnya bisa gue kasih tahu ya, untuk teman-teman semua bisa masukin kode referral dari gue, karena nanti akan dapat berlian bonus, 20 berlian bonus lumayan. Dan bisa langsung teman-teman lihat ya di layar untuk kode referralnya. Dan juga untuk link downloadnya bisa langsung teman-teman lihat juga di layar, dan juga atau mungkin klik linknya di deskripsi di bawah. Dan ya, untuk downloadannya udah selesai, dan selanjutnya bisa langsung teman-teman izinkan untuk install ya, dan langsung bisa teman-teman klik install. Namun karena berhubung gua udah install, jadi gua nggak perlu install lagi, dan nanti bisa langsung teman-teman install dan langsung teman-teman registrasi yang menggunakan nomor telepon yang terhubung dengan Gojek ya, untuk saran dari gue ya, karena biar gampang nanti penarikan GoPay-nya. Dan untuk itu teman-teman berhasil menginstall aplikasi MPL di smartphone teman-teman semua. Dan langsung aja bisa kita buka ya, untuk icon MPL-nya bisa teman-teman lihat nih, untuk namanya MPL Pro, ikonnya putih merah ini, bisa teman-teman langsung klik aja. Dan ya, aplikasi MPL-nya udah kebuka nih, dan bisa teman-teman lihat di sini ya, untuk game-game yang tersedia banyak banget. Game-game kasual yang bisa dimainin banyak banget, ada block puzzle, ada fruit chop, ada ball pool, ada sepak bola fantasi yang akan kita bahas nanti, ada fruit dart, ada speed chess juga. Gue sering main speed chess kan kadang-kadang untuk mengisi waktu luang ya, karena seru banget untuk speed chess ini. Dan juga ada ball blast, dan ada fruit dart tadi seperti gue bilang. Dan selanjutnya bisa langsung kita buka aja untuk MPL Fantasi, di mana bisa langsung teman-teman klik nih di bagian bawah ada tombolnya MPL Fantasi. Dan bisa teman-teman lihat lagi nih, untuk di MPL Fantasi ini pertandingan yang tersedia banyak banget ya, dan dari berbagai macam kompetisi sepak bola dunia. Dan juga bisa teman-teman lihat ya, untuk pertandingannya bisa langsung teman-teman pilih. Dan untuk cara mainnya di sini gue mau ngasih tahu gampang banget, ada dua aja untuk cara mainnya. Dan berhubung karena pertandingan Big Trophy antara Arsenal melawan Liverpool belum tersedia, karena biasanya tersedia itu kurang lebih H-3 atau H-2. Jadi gue di sini untuk tutorial cara mainnya menggunakan pertandingan antara Irlandia lawan Italia di sini ya. Langsung aja kita klik untuk pertandingannya, dan langsung bisa kita klik di bawah nih ada tambahkan tim. Dan teman-teman di sini bisa teman-teman lihat ada pilihan pemain yang bisa teman-teman pilih. Di sini teman-teman bisa memilih 11 pemain yang bisa teman-teman ambil. Dan di sini peraturannya cuma ada dua. Yang pertama, teman-teman dikasih 100 kredit ya, di mana 100 kredit ini bisa teman-teman gunakan untuk bisa mengambil pemain-pemain yang tersedia. Di sini pemain-pemain yang tersedia ini kreditnya berbeda-beda tergantung dari performa si pemain tersebut. Contoh misalkan kayak Messi atau Ronaldo yang pemain dengan performa yang cukup oke itu biasanya memiliki kredit yang tinggi. Jadi untuk itu kita harus dengan bijak memilih ya, supaya kita tidak melebihi dari 100 kredit yang disediakan. Dan peraturan yang kedua, kita hanya boleh menggunakan maksimal 7 pemain dari satu tim yang tersedia. Misalkan contoh ada Irlandia lawan Italia. Misalkan contoh dari kedua tim ini teman-teman megang Italia ya. Teman-teman nggak bisa menggunakan 11-11-nya pemain Italia. Jadi teman-teman hanya bisa maksimal menggunakan 7 pemain dari Italia dan sisanya 4 pemain dari Irlandia. Dan kurang lebih berikut untuk dua peraturan singkat yang bisa gue sampaikan. Dan setelah itu teman-teman bisa langsung milih pemain-pemain yang ada, dan selanjutnya teman-teman bisa pilih kapten, dan selanjutnya vice captain, dan selanjutnya bisa teman-teman langsung masuk ke kontes-kontes yang tersedia. Di sini kontes-kontesnya banyak banget, hadiahnya juga banyak banget. Jadi bisa teman-teman pilih untuk kontes-kontes yang tersedia yang bisa teman-teman mainin. Dan berikut kurang lebih untuk tutorial cara main dan cara download dan cara install yang bisa gue sampaikan. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya untuk tim review singkat dulu untuk di pertandingan Big Trophy yang kemarin ya, Albania melawan Inggris. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja kita lihat untuk tim review singkat untuk di pertandingan yang kemarin ya. Gua kemarin akhirnya memutuskan untuk menggunakan Kapten Foden ya, sesuai dengan data statistik yang kemarin analisanya. Dan untuk itu bisa kita lihat ya untuk poinnya kira-kira berapa ya, karena kemarin kalau nggak salah Harry Kane hat-trick ya, bener-bener kemenangan besar untuk Inggris. Dan untuk itu langsung aja kita lihat di sini gua berada di peringkat ke-244 untuk kontes Big Trophy ya, dimana poin gua ada di angka yang cukup keren sebenarnya, 123 poin. Dan ya kapten gue Foden hanya 18 poin, cukup oke sebenarnya. Dan Chilwell 13,5 poin. Tapi karena gue terlalu diferensial ternyata, karena ternyata banyak juga yang menggunakan Harry Kane sebagai kapten, yang dimana Kane berhasil mencetak hat-trick dan juga 1 assist. Itu membuat Kane diganjar dengan 33,5 poin. Itu poin yang benar-benar solid banget untuk dijadiin kapten. Dan kemarin yang jadiin kapten Kane itu ternyata banyak, dan artinya gue berada di peringkat 244. Jadi nggak bisa cukup oke, artinya melesat ke 50 besar. Jadi untuk itu gue harus puas di angka 244. Dan berikut kurang lebih untuk kiper gue menggunakan Stratoska dengan 0,5 poin. Dan selanjutnya Chilwell cukup oke sebenarnya, 13,5 poin ya, berhasil clean sheet juga, tapi gagal untuk mencetak assist ya. Sesuai dengan statistik yang gue baca kemarin, ternyata gagal untuk bisa menghasilkan assist Chilwell. Sebenarnya Chilwell cukup oke harusnya untuk bisa menyuplai assist tentunya, tapi sayangnya gagal.
juga. Dan Maguire berhasil mencetak satu gol cukup oke dengan 20 poin, dan ada Kyle Walker dengan 11,5 poin, dan ada James 14 poin, assist juga James, keren banget. Dan selanjutnya ada Foden, di mana Foden 18 poin, yang dimana artinya 9 poin ya, satu assist ya terhadap Harry Kane, yang dimana Harry Kane mencetak gol salto cukup oke banget kemarin. Dan juga ada Bare 1 poin, Trasi 1 poin, dan Uzuni 2 poin dari 3 pemain Albania gua gagal mencetak poin. Dan selanjutnya ada Harry Kane dengan 33,5 poin dan Sterling 7,5 poin. Berikut untuk tim review singkat dari gua tentunya untuk di pertandingan kemarin. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke tim selection untuk line up pertandingan Big Trophy antara Liverpool melawan Arsenal besok. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja kali ini kita masuk ke data untuk tim selection susunan terbaik strategi Big Trophy MPL Fantasi kali ini. Ini mana ada Liverpool melawan Arsenal, di mana Liverpool dari segi XG-nya dulu nih, di mana Liverpool dari segi XG menempati urutan pertama ya di 4 pertandingan terakhir ya. Data yang gua ambil ini dari 4 pertandingan terakhir by the way, dan juga berhasil mencetak 10,5 untuk XG-nya, dan untuk aktual golnya 14 gol. Dan untuk kita lihat Arsenal di sini, Arsenal memiliki XG yang sedikit di bawah Liverpool, di mana dia memiliki XG 7,84 dengan aktual golnya 8 gol. Jadi untuk di 4 pertandingan terakhir praktis Liverpool berada di atas untuk urusan penyerangan. Dan selanjutnya bisa kita lihat lagi untuk urusan pertahanan, di mana urusan pertahanan dari XGC artinya expected kebobolannya, expected goal conceded, expected kebobolan di sini Liverpool berada di 4,42 poin, dan untuk aktual golnya sedikit lebih buruk ya, dimana dia 5 kali kebobolan untuk di 4 pertandingan terakhir dan berada di peringkat ke-9 untuk seluruh daftar XG di 4 pertandingan terakhir seluruh tim kompetisi Inggris tentunya. Dan untuk Arsenal di sini sedikit lebih baik dengan angka statistik 4,38. Memang sebenarnya nggak cukup jauh ya, hanya berbeda 0,3 aja. Tapi untuk dari segi aktual kebobolannya Arsenal lebih baik ya daripada statistiknya. Dia hanya kebobolan 3 gol dan berada di peringkat ke-8 untuk dari seluruh tim untuk pertahanan di 4 pertandingan terakhir nih. Cukup oke Arsenal artinya pertahanannya, tapi memang untuk dari segi statistik ini cukup 11-12 ya. Artinya pertahanan dari Liverpool dan Arsenal sebenarnya nggak cukup baik ya, bahkan berada di peringkat ke-9 dan peringkat ke-8, jadi cukup di tengah-tengah. Dan untuk itu bisa gua analisa dari data yang ada, kemungkinan untuk pertandingan ini akan menghasilkan gol yang banyak. Jadi kurang lebih bisa pertandingan-pertandingan dengan skor yang 3-2 atau mungkin 4-3, dan gua rasa akan menjadi pertandingan yang cukup seru banget untuk bisa ditonton tentunya. Dan juga selanjutnya untuk head to head, di mana head to head di sini dari 4 match terakhir ya di 2 musim terakhir tentunya di kompetisi Inggris, Liverpool unggul terhadap Arsenal, di mana Liverpool berhasil 3 kali menang dan Arsenal hanya 1 kali menang. Arsenal berhasil menang di pertandingan tanggal 15 Juli tahun 2020 kemarin dengan skor 2-1 ya di Emirates Stadium, dan sisanya Liverpool berhasil menang terus. Dan untuk itu artinya dari segi head to head Liverpool lebih oke daripada Arsenal. Dan untuk itu praktis kayaknya Liverpool sedikit lebih diunggulkan untuk di pertandingan Big Trophy kali ini. Dan untuk itu bisa kita lihat lagi dari segi pemain-pemain yang ada di sini. Untuk pemain depan dulu bisa kita pilih dari XG player-nya dulu ya, seperti biasa. Di mana gua udah kumpulin dari Liverpool dulu nih, di mana XG player Liverpool di sini yang pertama ada Mo Salah dengan 2,96 XG-nya di 4 pertandingan terakhir, cukup oke. Dan di nomor kedua ada Mane dengan 2,15 poin XG-nya, dan selanjutnya di nomor 3 ada Jota dengan 0,94, yang dimana Jota untuk peluang mainnya sedikit lebih tinggi ya daripada game sebelumnya karena kabarnya Firmino masih cedera ya. Jadi Jota bisa menjadi pilihan yang cukup oke untuk bisa teman-teman ambil tentunya. Dan selanjutnya kita bergerak ke expected assist, di mana Liverpool untuk expected assist-nya di sini seperti biasa one and only ada Trent Alexander-Arnold, di mana dia menempati urutan pertama dari kubu Liverpool dengan 1,45 poin untuk expected assist-nya. Dan selanjutnya di nomor kedua ada Mo Salah lagi, di mana Mo Salah tadi menempati urutan pertama ya untuk expected goal, sekarang menempati urutan kedua untuk expected assist. Artinya Mo Salah ini menjadi pemain yang cukup lengkap banget untuk bisa teman-teman ambil nih dari segi data expected goal dan assist. Untuk return point yang cukup oke tentunya bisa teman-teman ambil, bahkan bisa menjadi peluang kapten ya untuk di pertandingan besok. Dan di nama ketiga selanjutnya ada Henderson, di mana Henderson menarik nih setelah mencetak 1 gol dan 1 assist di pertandingan internasional ya kemarin ya antara Inggris lawan Albania. Sekarang Henderson mengumpulkan data statistik yang ternyata cukup menarik. Di 4 pertandingan terakhir bersama Liverpool, Henderson berhasil mengumpulkan 1,04 assist. Artinya cukup oke juga untuk bisa teman-teman pertimbangkan
untuk bisa berada di line up teman-teman semua. Dan selanjutnya kita bergerak ke kubu Arsenal, di mana Arsenal di sini nama pertama untuk XG tertinggi ada Aubameyang, di mana Aubameyang menempati urutan pertama di Arsenal dengan 3,58 expected goal. Artinya untuk di combine data XG di sini Aubameyang bahkan lebih unggul ya dari Mo Salah dan Mane tentunya. Dan Aubameyang bisa menjadi nama yang cukup oke banget, bisa teman-teman ambil tentunya karena melihat dari potensi dia untuk dari segi XG cukup tinggi, artinya peluang dia mencetak gol harusnya lebih tinggi juga. Dan untuk itu berarti Aubameyang bisa menjadi nama yang legit banget untuk bisa teman-teman ambil, bahkan bisa menjadi kapten juga ya, pertimbangan kapten untuk di pertandingan besok. Dan selanjutnya di nama kedua ada Thomas Partey, di mana Thomas Partey dengan 1,14 poin untuk XG-nya cukup oke. Dan di nama ketiga ada Saka, di mana Saka dengan 0,88 gue rasa juga menjadi nama yang cukup oke, mengingat dia memiliki expected assist yang cukup tinggi juga. Dan untuk itu langsung aja gue bergerak ke expected assist ya, di mana expected assist untuk Arsenal ini di nama pertama ada Emile Smith Rowe, di mana Emile Smith Rowe ini bisa kita lihat ya di 4 pertandingan terakhir cukup oke banget, cukup gacor banget dengan 2 gol ya. Dan bahkan bisa gue lihat ya untuk expected golnya sebenarnya si Emile Smith Rowe ini nggak cukup oke nih, tapi untuk finishingnya cukup oke banget dan membuat dia menjadi nama yang cukup hot list untuk bisa teman-teman ambil. Dan dari segi expected assist nggak perlu diragukan lagi, untuk ESR ini Emile Smith Rowe menempati urutan pertama dengan 1,75 poin. Jadi nama yang oke banget untuk bisa teman-teman ambil tentunya dari kubu Arsenal. Dan selanjutnya di nama kedua ada Saka, di mana Saka seperti gue bilang tadi, di mana XG-nya sebenarnya nggak cukup bagus ya dengan 0,88, tapi untuk dari assist-nya cukup bagus banget nih dengan 1,71, bahkan melebihi daftar expected assist dari Liverpool, yang dimana TA paling tinggi ada di angka 1,45, tapi di sini ada ESR dan Saka dengan 1,7an, jadi cukup oke. Dan selanjutnya di nama ketiga ada Tavares, back sayap dari Arsenal yang cukup oke banget di sebelah kiri, yang dimana untuk permainannya bisa gue lihat mirip-mirip Wan-Bissaka ya dari Manchester United ya. Jadi Tavares ini cukup oke banget, asisnya dengan 1,67 dan juga bahkan melebihi dari TAA untuk di 4 pertandingan terakhir. Jadi dari data statistiknya Tavares cukup oke, bisa teman-teman pertimbangkan. Dan selanjutnya langsung kita bergerak ke pemain bertahan, di mana pemain bertahan gue udah kumpulin juga tentunya dari expected assist ya, karena selain dari clean sheet tentunya bisa kita pertimbangkan dari back-back ini untuk bisa menghasilkan return point dari segi menyerang. Dan untuk itu artinya expected assist bisa menjadi data yang cukup legit untuk bisa kita pakai. Di mana di sini gue udah kumpulin ada 4 nama yang cukup oke untuk dari segi pertahanan bisa tonton ambil. Tentunya yang pertama ada Tavares, di mana Tavares ini menempati urutan pertama untuk expected assist ya, seperti tadi gue bilang. Dari segi kubu Arsenal ini back sayapnya cukup oke banget, mainnya mirip Wan-Bissaka, dan dengan poin 1,67 juga gue rasa cukup bisa menjadi pesaing berat TAA nih untuk di pertandingan besok. Jadi gue rasa bisa banget untuk bisa tetap ambil tentunya untuk Tavares ini di pertandingan besok. Dan selanjutnya di nama kedua ada TAA tentunya, di mana TAA Trent Alexander-Arnold menempati urutan kedua dengan 1,45 poin untuk expected assist. Dan selanjutnya di nama ketiga ada Ben White dengan 0,45, dan selanjutnya ada Robertson dengan 0,38. Jadi berikut kurang lebih untuk pemain bertahan dari Arsenal dan Liverpool yang bisa kita pertimbangkan. Dan selanjutnya dari kiper, di sini kiper gue menemukan data yang cukup menarik banget nih, di mana di sini 2 nama kiper ada Ramsdale dan ada Alisson, di mana Ramsdale ternyata dari segi statistik dan data menempati urutan pertama yang mengungguli dari Alisson dengan perolehan save yang cukup tinggi dengan 25 save, yang dimana Ramsdale ini sebenarnya baru praktis bermain pasca game week keempat ya. Jadi artinya untuk dari segi pertandingan Ramsdale juga lebih sedikit, dan untuk dari datanya lebih tinggi, itu membuat Ramsdale artinya lebih legit untuk bisa kita gunakan nih, dimana dengan 25 save dia hanya baru kebobolan 5 gol aja dari 8 pertandingan terakhir, dan juga clean sheet 5 kali. Dan untuk save ratingnya ini yang bisa gue hitung ya, dari 25 save dan 5 kebobolan ini save ratingnya artinya 83%, cukup tinggi, dan bahkan melebihi data dari Ederson dan juga De Gea dan juga bahkan Alisson ini nih. Alisson menempati urutan kedua dengan 23 save dan kebobolannya cukup tinggi dengan 11 gol, dan clean sheet-nya 5 juga. Dan untuk kita perhitungkan untuk save ratingnya artinya dengan 23 save dan 11 kebobolan artinya dia mengumpulkan 67% ya Alisson. Jadi untuk itu Ramsdale bisa menjadi nama yang cukup oke banget dari poin save-nya, dan untuk itu Ramsdale bisa kita percayakan 100% untuk bisa menjadi kiper di line up kita kali ini. Untuk itu berikut untuk data yang bisa gue sampaikan secara general, dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke tim line up susunan terbaik best 11 dari gue tentunya untuk di pertandingan besok. Untuk itu langsung aja let's go. Dan ya untuk dari striker dulu ya, di sini striker gue menggunakan Aubameyang, di mana Aubameyang tadi seperti kita lihat datanya cukup oke, bahkan melebihi dari datanya Mane dan
Mo Salah tentunya di 4 pertandingan terakhir. Dan selanjutnya di 3 terdepan gue ada tadi Aubameyang, Mane dan Jota. Dan selanjutnya di lini tengah gue ada Salah, Henderson, Smith Rowe dan Saka. Dan dari back gue ada Alexander-Arnold, Tavares dan Robertson. Dan selanjutnya di kiper ada Ramsdale. Dan ya berikut untuk susunan tim gue kali ini, dan dimana semoga bisa membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim, semoga untuk di line up Big Trophy MPL Fantasi besok. Dan kurang lebih berikut untuk susunan tim gue. Dan untuk lebih update dan lebih lengkap lagi, bisa teman-teman langsung tonton ya untuk live MPL Big Match, MPL Fantasi Big Match tentunya di Instagram MPL di jam 4:30 hari Sabtu ya. Dan untuk itu bisa teman langsung join ke situ, karena nanti akan kita bahas tuntas dengan FPL begini juga, yang dimana FPL begini menariknya adalah pendukung Arsenal. Jadi gue rasa akan jadi perbincangan yang menarik tentunya. Dan untuk itu berikut untuk video kali ini, untuk video tutorial susunan line up dan juga tim review singkat tentunya dari gue untuk pertandingan Big Trophy kemarin. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton. Dan untuk reminder lagi, jangan lupa untuk teman-teman semua bisa langsung download aplikasi MPL sekarang di mpl.id, dan di link deskripsi tentunya bisa teman-teman klik aja langsung linknya. Dan juga gue mau ngingetin lagi untuk teman-teman semua bahwa di MPL Fantasi ini hadiahnya bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan juga mau reminder lagi, akan ada pertandingan Big Trophy yang kita bahas tadi ya, untuk pertandingan Big Trophy antara Liverpool melawan Arsenal di hari Minggu dini hari ya, artinya malam Minggu ya, jam 12:30 malam. Dan juga reminder lagi untuk info download dan link downloadnya tadi seperti gue bilang ada di link deskripsi di bawah, bisa teman-teman klik tentunya. Dan juga jangan lupa untuk masukin kode referral dari gue tentunya, dimana kode referral bisa langsung teman-teman lihat ya di layar ya, karena akan dapat hadiah berlian bonus, 20 berlian bonus lumayan. Dan ya kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman semua yang udah nonton, untuk teman-teman yang udah ngikutin terus channel ini, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe dan loncengnya di bawah, agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar MPL Fantasi lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad, peace out.